Lucky, gaji kamu kok cuma segini? Gimana mau bayar setagihan? Kamu harusnya bisa lebih, ini bikin aku kecewa banget. Di hadapan keluarga, seorang kuli bangunan dipaksa menandatangani surat cerai karena dianggap miskin dan tak punya masa depan. Ia dihina, diremehkan, dan ditinggalkan oleh istrinya sendiri. Tak ada yang tahu, pria yang mereka anggap gagal itu sedang menyembunyikan identitas besar. Dan saat kebenaran terungkap, penyesalan datang terlambat. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku doain semoga yang subscribe channel ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan bebas dari hutang. Biar sukses kayak aku. Oke sayang. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Lucky sudah terjaga. Suara alarm dari ponsel murahnya selalu berbunyi tepat pukul 4 subuh. Dengan tubuh yang masih terasa pegal akibat kerja seharian sebelumnya, ia bangkit dari kasur tipis di rumah kontrakan sederhana yang sudah bertahun-tahun ia tempati bersama istrinya. Tanpa banyak bicara, Lucky menyiapkan diri, mengenakan pakaian kerja yang warnanya mulai pudar, lalu mengikat tali sepatu yang penuh debu bekas semen. Pekerjaannya sebagai kuli bangunan bukanlah pilihan mudah, namun ia menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Di lokasi proyek, Lucky mengangkat pasir, mengaduk semen dan memikul besi dari pagi hingga sore. Tangan kasarnya penuh kapalan, punggungnya sering terasa nyeri, namun wajahnya jarang menunjukkan keluhan. Baginya, rasa lelah bukan alasan untuk menyerah. Ia percaya, selama masih bisa bekerja, ia masih bisa menafkahi keluarganya. Meski penghasilannya tidak besar, Lucky selalu berusaha menyisihkan sebagian untuk kebutuhan rumah. Ia tak pernah lupa membawa pulang beras, lauk sederhana, atau sekedar camilan kecil untuk Henny. Dalam hatinya, kebahagiaan istrinya jauh lebih penting daripada kelelahan yang ia rasakan. Setiap kali menyerahkan amplop gaji mingguan, ia selalu berkata dengan suara rendah, "Maaf, belum bisa banyak." Di rumah, kehidupan mereka berjalan sederhana. Tidak ada perabot mewah, tidak ada liburan mahal, hanya rutinitas yang sama setiap hari. Namun bagi Lucky, semua itu cukup. Ia percaya bahwa kesederhanaan adalah bentuk kejujuran hidup. Ia lebih memilih diam ketika tetangga atau keluarga mulai membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Lucky tahu, penilaian manusia seringkali hanya melihat apa yang tampak di luar. Yang tidak diketahui siapapun termasuk Henny adalah bahwa Lucky sengaja menjalani hidup seperti ini. Di balik seragam kuli yang selalu ia kenakan, tersimpan rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia ingin memastikan satu hal, siapa yang mencintainya dengan tulus dan siapa yang hanya menghargainya karena harta dan jabatan. Dan tanpa ia sadari, pilihan hidup sederhana inilah yang perlahan mengantar mereka menuju titik paling menentukan dalam hidupnya. Pada awal pernikahan, Henny bukanlah wanita yang banyak menuntut. Ia menerima kehidupan sederhana bersama Lucky dengan senyum dan harapan. Namun, waktu perlahan mengubah segalanya. Lingkungan tempat ia bergaul mulai memberi pengaruh besar pada cara pandangnya. Setiap kali menghadiri arisan, reuni kecil, atau sekedar berkumpul dengan teman-temannya, Henny merasa dirinya semakin tertinggal. Cerita tentang suami-suami yang bekerja di kantor besar, membawa mobil baru, dan memberi hadiah mahal terus menghantui pikirannya. Awalnya, rasa itu hanya muncul sebagai iri kecil yang ia pendam. Namun lama-kelamaan, perasaan itu berubah menjadi malu. Henny mulai enggan ditanya tentang pekerjaan suaminya. Saat ada yang bertanya, ia menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak pernah ia ucapkan. Ia merasa hidupnya tidak bergerak kemana-mana, seolah terjebak di tempat yang sama tanpa kemajuan. Di rumah, sikap Henny perlahan berubah. Ia menjadi lebih sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ucapan-ucapan kecil mulai keluar tanpa ia sadari, seperti, "Kapan kita bisa punya rumah sendiri?" Atau, "Kenapa hidup kita begini terus?" Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, namun bagi Lucky, setiap kata terasa seperti tusukan halus. Meski begitu, ia tetap memilih diam dan tersenyum, berharap waktu akan menjawab semuanya. Tekanan juga datang dari media sosial. Setiap hari, Henny melihat unggahan kehidupan mewah teman-temannya, liburan keluar kota, makan di restoran mahal, dan hadiah-hadiah yang ia sendiri tak pernah rasakan. Tanpa disadari, ia mulai menilai kebahagiaan dari apa yang terlihat di layar, bukan dari ketulusan yang ada di rumahnya sendiri. Hubungan mereka pun mulai kehilangan kehangatan. Percakapan yang dulu penuh tawa,
kini lebih sering diisi keheningan. Henny merasa kecewa, sementara Lucky merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Namun tidak satupun berani membuka pembicaraan yang jujur. Henny menyimpan malu dan ambisinya, sementara Lucky menyimpan rahasia besar yang ia yakini akan terungkap di waktu yang tepat. Bab ini menjadi awal dari keretakan yang tak terlihat jelas, namun perlahan menggerogoti fondasi pernikahan mereka. Rasa malu yang dibiarkan tumbuh akhirnya berubah menjadi ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan itulah yang kelak membawa mereka pada keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Perubahan sikap Henny akhirnya menjelma menjadi pertengkaran yang tak terhindarkan. Hal-hal kecil yang dulu bisa dilewati dengan tawa, kini berubah menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Masalah uang menjadi pemicu utama. Setiap akhir bulan ketika Lucky menyerahkan gaji hasil kerja kerasnya, raut wajah Henny tak lagi menunjukkan rasa terima kasih, melainkan kekecewaan yang sulit ia sembunyikan. "Cuma segini lagi?" ucap Henny suatu malam, menatap amplop gaji itu dengan datar. Kalimat sederhana namun menghantam perasaan Lucky jauh lebih keras daripada beban semen yang ia angkat setiap hari. Henny mulai menjadikan gaji kecil sebagai senjata. Setiap keinginan yang tak terpenuhi, setiap rencana yang tertunda, selalu berujung pada satu tudingan yang sama. Ia merasa lelah hidup serba cukup-cukup, lelah menahan malu di depan orang lain, dan lelah berharap pada perubahan yang tak kunjung datang. Dalam emosinya, Henny tak lagi melihat usaha, melainkan hanya hasil. Sementara itu, Lucky terjebak dalam dilema batin yang berat. Ia bisa saja mengakhiri semua hinaan dengan membuka rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun ada sesuatu dalam hatinya yang menahan. Ia ingin melihat sejauh mana seseorang bisa bertahan tanpa iming-iming harta. Ia ingin tahu apakah cinta itu benar-benar ada ketika hidup tidak menawarkan kemewahan. Setiap pertengkaran selalu berakhir dengan keheningan. Lucky memilih menunduk, menahan kata-kata yang siap keluar dari mulutnya. Ia lebih memilih dianggap lemah daripada menghancurkan kepercayaan yang selama ini ia bangun diam-diam. Namun diamnya Lucky justru disalahartikan sebagai ketidakpedulian dan ketidakmampuan. Malam-malam mereka dipenuhi jarak, tidur membelakangi satu sama lain, tanpa pelukan, tanpa doa bersama seperti dulu. Henny semakin yakin bahwa hidup bersama Lucky hanya akan membuatnya tertinggal, sementara Lucky semakin sadar bahwa cinta yang diuji oleh keadaan mulai rapuh. Bab ini menjadi titik di mana uang bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan alat untuk mengukur harga diri. Dan ketika nilai seseorang ditentukan hanya dari gaji yang ia bawa pulang, kehancuran hubungan tinggal menunggu waktu. Jika pertengkaran dengan Henny masih bisa Lucky tahan, maka tekanan dari keluarga mertua adalah luka yang jauh lebih dalam. Semuanya bermula ketika Henny mulai sering mengeluh kepada orang tuanya tentang kehidupan rumah tangganya. Cerita-cerita itu terdengar sepihak, dipenuhi rasa kecewa dan keluhan tentang gaji kecil, hidup sederhana, dan masa depan yang terasa gelap. Tanpa pernah mendengar penjelasan dari Lucky, keluarga Henny langsung mengambil kesimpulan. Setiap kali ada acara keluarga, Lucky merasakan tatapan yang berbeda. Senyum yang dulu ramah berubah menjadi pandangan meremehkan. Pertanyaan-pertanyaan bernada sindiran mulai bermunculan. Masih kerja jadi kuli? Atau sampai kapan Henny harus hidup begini? Ucapan itu sering disampaikan dengan nada bercanda, namun menyimpan penghinaan yang jelas. Lucky hanya tersenyum kaku, menundukkan kepala dan memilih diam. Ibunya Henny adalah orang yang paling vokal. Ia tak segan menyampaikan ketidakpuasannya secara langsung. Menurutnya, Lucky tidak layak menjadi kepala keluarga karena tak mampu memberi kehidupan yang lebih baik. Ayah Henny, meski lebih pendiam, sering mengangguk setuju, seolah membenarkan semua tudingan itu. Bagi mereka, ukuran keberhasilan seorang pria hanyalah satu, uang. Tekanan itu membuat Henny semakin goyah. Kata-kata keluarganya terus terngiang di kepalanya. Ia mulai percaya bahwa keputusannya menikah dengan Lucky adalah kesalahan besar. Di hadapan keluarganya, Henny jarang membela suaminya. Diamnya ia pilih sebagai jalan aman, tanpa menyadari bahwa sikap itu perlahan menghancurkan harga diri Lucky. Bagi Lucky, semua ini adalah ujian terberat. Ia merasa sendirian, berdiri di tengah badai tanpa satupun orang yang membelanya. Namun ia tetap bertahan. Dalam hatinya, ia berharap suatu hari kebenaran akan berbicara sendiri. Ia percaya, waktu akan membuktikan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Bab ini menjadi titik di mana tekanan eksternal mulai menguasai keputusan internal. Ketika keluarga ikut campur tanpa empati, pernikahan yang rapuh semakin mudah runtuh. Dan tanpa disadari, dorongan dari orang-orang terdekat inilah yang mendorong Henny semakin dekat pada keputusan yang akan ia sesali seumur hidup. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara di rumah kontrakan mereka terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap.
Lucky pulang lebih awal dari biasanya setelah menerima pesan singkat dari Henny yang memintanya segera pulang. Tanpa banyak tanya, ia menuruti permintaan itu, meski di dalam hatinya sudah muncul firasat tak tenak. Saat Lucky tiba, ruang tamu sudah dipenuhi orang. Orang tua Henny duduk berdampingan, wajah mereka serius dan dingin. Henny sendiri duduk menunduk, namun sorot matanya menunjukkan tekad yang sudah bulat. Tanpa basa-basi, ibunya Henny membuka pembicaraan. Kata-katanya tajam dan langsung menusuk inti masalah. Kehidupan yang dianggap tak layak, masa depan yang dinilai suram, dan seorang suami yang dianggap gagal. Henny kemudian berdiri dan meletakkan selembar kertas di atas meja. Surat cerai. Tangannya sedikit gemetar, namun suaranya terdengar tegas. Ia berkata sudah terlalu lelah berharap pada perubahan yang tak pernah datang. Ia ingin hidup yang lebih baik, dan menurutnya, Lucky bukan orang yang bisa memberikannya. Lucky terpaku, dadanya terasa sesak. Dalam sekejap, semua kenangan tentang kebersamaan, pengorbanan, dan janji pernikahan kembali berputar di kepalanya. Ia bisa saja melawan, membuka rahasia yang selama ini ia simpan, dan membalikkan keadaan. Namun ia memilih diam, bukan karena kalah, melainkan karena ia ingin melihat kebenaran tanpa topeng apapun. Dengan tangan berat, Lucky mengambil pulpen dan menandatangani surat itu. Tak ada teriakan, tak ada drama berlebihan. Hanya satu tetes air mata yang jatuh di atas kertas menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah pernikahan. Keheningan menyelimuti ruangan, namun tak satu pun mencoba menghentikannya. Saat Lucky melangkah keluar rumah untuk terakhir kalinya, tak ada yang mengantarnya. Pintu tertutup pelan, menandai berakhirnya satu bab dalam hidupnya. Sementara di dalam, Henny merasakan kelegaan sesaat, tanpa menyadari bahwa keputusan yang baru saja ia ambil akan menjadi awal dari penyesalan terbesarnya. Sejak hari perceraian itu, Lucky benar-benar menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan nomor ponselnya tak lagi aktif. Bagi banyak orang, kepergiannya hanya dianggap sebagai bentuk pelarian seorang pria yang kalah oleh keadaan. Namun bagi Lucky, itu adalah awal dari babak baru yang selama ini ia tunda. Beberapa hari setelah meninggalkan rumah kontrakan, Lucky berpindah-pindah tempat. Ia sengaja menjauh dari semua yang mengenalnya sebagai kuli bangunan. Ia kembali mengenakan pakaian sederhana, berjalan tanpa tujuan pasti, seolah ingin menghapus jejak masa lalunya. Dalam kesendirian itu, ia akhirnya punya ruang untuk bernafas dan berpikir. Luka batin yang selama ini ia pendam mulai terasa nyata, namun ia tak membiarkan rasa sakit itu menguasainya. Sementara itu, kehidupan Henny terasa berbeda. Rumah yang dulu penuh ketegangan, kini sunyi. Namun bukan ketenangan yang ia rasakan. Awalnya ia menikmati kebebasan tanpa keluhan soal uang dan pekerjaan Lucky. Namun malam-malam sepi mulai menghadirkan pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Ia mencoba menghubungi Lucky, sekadar memastikan keadaannya, tetapi tak pernah mendapat jawaban. Hari-hari berlalu dan nama Lucky seolah menguap begitu saja. Di lingkungan proyek, tak ada lagi kuli bernama Lucky. Di rumah kontrakan lama, ia tak pernah kembali. Seakan-akan pria itu tak pernah ada. Ketidakhadiran itu perlahan menumbuhkan kegelisahan di hati Henny. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaan Lucky, ada ketulusan yang kini tak lagi ia miliki. Tanpa diketahui Henny, Lucky justru sedang mempersiapkan langkah besar. Ia kembali ke dunia yang sesungguhnya ia miliki. Dunia yang selama ini ia tinggalkan demi menjalani hidup sederhana. Keputusan untuk menghilang bukanlah bentuk kekalahan, melainkan strategi untuk bangkit tanpa membawa luka lama. Di balik bayangan, ia mulai menata kembali hidupnya dengan identitas yang selama ini ia sembunyikan. Bab ini menjadi fase sunyi sebelum badai besar datang. Saat semua mengira Lucky telah jatuh dan menghilang tanpa arah, sesungguhnya ia sedang berdiri di titik awal kebangkitan yang akan mengguncang hidup banyak orang, terutama mereka yang pernah meremehkannya. Pagi itu berjalan seperti biasa bagi Henny, hingga sebuah tayangan di televisi menghentikan semua aktivitasnya. Layar menampilkan sebuah acara berita nasional yang meliput peresmian proyek konstruksi berskala besar. Kamera menyorot seorang pria berjas rapi, berdiri percaya diri di hadapan pejabat dan pengusaha ternama. Nama yang disebut pembawa acara membuat tangan Henny gemetar. Lucky Wijaya, CEO muda dan pemilik utama perusahaan konstruksi terbesar di wilayah itu. Henny menatap layar tanpa berkedip. Wajah pria itu terasa begitu familiar. Garis rahang, tatapan mata, bahkan cara ia tersenyum. Semuanya terlalu mirip dengan sosok yang pernah ia anggap tak punya masa depan. Jantungnya berdegup kencang, kepalanya dipenuhi penolakan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Namun setiap detik tayangan itu justru menguatkan kenyataan yang tak ingin ia terima. Berita itu dengan cepat menyebar di media sosial.
Potongan video, artikel, dan foto-foto acara tersebut muncul di mana-mana. Henny membaca komentar demi komentar, hingga satu kalimat membuatnya terhenti. Bukankah ini mantan suami Henny? Dunia seakan runtuh di bawah kakinya. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini terungkap tanpa ampun. Sedikit demi sedikit cerita tentang Lucky mulai terdengar. Ia dikenal sebagai pengusaha rendah hati yang pernah turun langsung ke lapangan, menyamar sebagai pekerja biasa untuk memahami kondisi bawahannya. Kisah itu dipuji banyak orang sebagai bentuk kepemimpinan sejati. Namun bagi Henny, setiap pujian terasa seperti tamparan keras. Henny teringat semua kata-kata yang pernah ia ucapkan, semua hinaan tentang gaji kecil dan masa depan suram. Ia teringat surat cerai yang ia sodorkan tanpa ragu. Kini, potongan-potongan kenangan itu berubah menjadi beban penyesalan yang tak tertahankan. Ia sadar, pria yang ia tinggalkan bukanlah pria gagal, melainkan sosok luar biasa yang memilih hidup sederhana demi prinsipnya. Bab ini menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, bukan sebagai pembelaan, melainkan sebagai hukuman paling sunyi. Saat semua orang mengagumi Lucky Wijaya, Henny hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya karena menilai cinta dari besarnya gaji. Terungkapnya nama Lucky Wijaya di hadapan publik membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui alasan dibalik keputusannya menjalani hidup sebagai kuli bangunan. Bagi Lucky, menyamar bukanlah permainan, melainkan sebuah pilihan sadar yang lahir dari pengalaman pahit masa lalu. Ia pernah melihat bagaimana kekayaan mengubah sikap manusia, bagaimana hormat dan perhatian bisa datang dan pergi hanya karena status. Sebagai pemilik perusahaan konstruksi besar, Lucky sebenarnya tak pernah kekurangan apapun. Ia memiliki kantor megah, aset bernilai tinggi, dan jaringan bisnis luas. Namun semua itu ia tinggalkan sementara demi satu tujuan, memahami dunia dari bawah. Ia ingin melihat bagaimana para pekerja lapangan diperlakukan, merasakan langsung beratnya pekerjaan mereka dan membangun perusahaannya dari sudut pandang yang jujur. Ia percaya, pemimpin sejati harus tahu apa yang dirasakan orang-orang yang bekerja untuknya. Selama bertahun-tahun, Lucky hidup di antara para kuli tanpa menunjukkan identitas aslinya. Ia makan bersama mereka, bekerja di bawah terik matahari dan menerima upah yang sama. Banyak kebijakan perusahaannya lahir dari pengalaman itu. Ia memperjuangkan upah yang lebih layak, keselamatan kerja yang lebih baik, dan perlakuan manusiawi bagi semua pekerja. Namun semua ini ia lakukan dalam diam, tanpa mencari pujian. Keputusan Lucky untuk menyembunyikan identitasnya dari Henny adalah ujian pribadi. Ia ingin tahu apakah cinta bisa bertahan tanpa kemewahan. Ia ingin memastikan bahwa hubungan yang ia bangun didasari ketulusan, bukan kepentingan. Sayangnya ujian itu berakhir dengan luka. Henny gagal melihat nilai di balik kesederhanaan yang Lucky pilih. Bab ini menegaskan satu hal penting, kekayaan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Lucky inilangan pernikahannya, namun ia mempertahankan prinsip hidupnya. Dan dari balik identitas CEO yang akhirnya terungkap, berdirilah seorang pria yang tidak menyesali pilihannya, hanya belajar bahwa tidak semua orang mampu mencintai dalam keadaan paling sederhana. Sejak kebenaran tentang Lucky Wijaya terungkap, hidup Henny tak lagi sama. Setiap hari, ia terbangun dengan perasaan sesak di dada, seolah ada beban berat yang tak bisa ia lepaskan. Wajah Lucky di layar televisi dan ponsel terus menghantuinya. Sosok yang dulu ia anggap gagal, kini dipuja banyak orang sebagai pemimpin hebat dan inspiratif. Sementara dirinya terjebak dalam kesunyian yang menyakitkan. Henny mulai memutar kembali semua kenangan. Saat Lucky pulang dengan tubuh penuh debu, namun tetap tersenyum. Saat ia menyerahkan gaji dengan ucapan maaf, bukan keluhan. Semua itu kini terasa begitu berarti. Namun sudah terlambat. Kata-kata tajam yang pernah ia ucapkan berputar di kepalanya seperti gema yang tak berhenti. Ia sadar, penyesalan selalu datang setelah kehilangan. Dorongan untuk memperbaiki keadaan semakin kuat. Dengan tangan gemetar, Henny mencoba menghubungi Lucky. Ia menulis pesan panjang, penuh permohonan dan air mata. Ia mengakui kesalahannya, menyesali keputusannya, dan berharap masih ada kesempatan kedua. Namun, hari berganti hari, pesan itu tak pernah mendapat balasan. Keheningan menjadi jawaban paling menyakitkan. Tekanan sosial pun mulai menghantam Henny. Lingkungan yang dulu mendukung keputusannya kini berbalik bertanya-tanya. Bisik-bisik tentang mantan suami yang ternyata CEO besar membuatnya merasa kecil dan terpojok. Ia menyadari bahwa kebanggaan yang dulu ia kejar justru menjadi sumber rasa malu yang sesungguhnya. Bab ini menggambarkan satu kenyataan pahit. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Penyesalan Henny bukan sekadar kehilangan materi atau status, melainkan kehilangan seseorang yang mencintainya dengan tulus.
Dan di tengah kesunyian itu, Henny akhirnya belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari besarnya gaji, melainkan dari kesabaran dan pengorbanan yang sering kali tak terlihat. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu penyesalan siapapun. Lucky Wijaya melanjutkan hidupnya dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk masa lalu. Setelah identitasnya terungkap, ia tak berubah menjadi sosok yang haus pengakuan. Ia tetap rendah hati, fokus membangun perusahaannya dan memperbaiki kehidupan banyak orang melalui kebijakan-kebijakan yang lahir dari pengalaman lapangan. Namun satu hal yang jelas, hatinya telah menutup pintu untuk masa lalu yang menyakitkan. Di tengah kesibukannya, Lucky bertemu dengan seorang wanita yang mengenalnya tanpa label dan tanpa prasangka. Wanita itu melihat Lucky sebagai manusia, bukan sebagai jabatan atau kekayaan. Hubungan mereka tumbuh perlahan, penuh komunikasi dan saling menghargai, tanpa drama, tanpa rahasia. Ketulusan itulah yang akhirnya membawa Lucky pada keputusan untuk kembali membangun rumah tangga, kali ini dengan keyakinan yang utuh. Kabar pernikahan Lucky tersebar luas. Bagi dunia, itu adalah kabar bahagia. Namun bagi Henny, berita itu seperti palu yang menghantam hatinya. Harapan kecil yang selama ini ia simpan runtuh seketika. Ia sadar, kesempatan itu telah benar-benar berlalu. Tak ada ruang untuk kembali, tak ada alasan untuk berharap. Balasan paling menyakitkan bukanlah kata-kata kasar, melainkan kebahagiaan orang yang telah ia lukai. Henny kini harus menjalani hidup dengan bayang-bayang keputusannya sendiri. Ia belajar menerima bahwa kesalahan tidak selalu bisa diperbaiki. Di balik semua itu, ada pelajaran besar yang akhirnya ia pahami. Menilai seseorang dari harta adalah kesalahan yang mahal, dan cinta yang diuji dalam kesulitan jauh lebih berharga daripada kenyamanan semu. Bab ini menutup kisah dengan sunyi namun tegas. Lucky tidak membalas dengan dendam, tidak pula dengan penghinaan. Ia membalas dengan kehidupan yang lebih baik. Dan disitulah letak pelajaran paling dalam, bahwa kadang balasan paling menyakitkan adalah ketika seseorang yang pernah kita remehkan justru bahagia tanpa kita. Dari kisah Lucky dan Henny, kita belajar bahwa hidup tidak selalu memperlihatkan kebenaran di permukaannya. Seseorang yang terlihat sederhana belum tentu tak berharga, dan seseorang yang hidup tanpa kemewahan belum tentu tanpa masa depan. Seringkali, justru di saat-saat sulitlah ketulusan, kesabaran, dan cinta sejati diuji. Cerita ini mengingatkan kita untuk tidak menilai manusia hanya dari pekerjaannya, penghasilannya, atau apa yang tampak di mata. Karena rasa hormat dan kesetiaan seharusnya lahir dari perjuangan, bukan dari jumlah angka di atas kertas. Ketika kita memilih pergi saat keadaan sedang berat, bisa jadi kita sedang meninggalkan orang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin dan pengingat bagi kita semua agar lebih menghargai pasangan, keluarga, dan orang-orang yang setia berjalan bersama kita dari titik paling rendah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rendah hati, tetap menghargai sesama, dan ingat, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar hartanya, melainkan oleh seberapa besar hatinya.